Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Jo, itu Teguh gimana ngajak-ngajakin warga kuliah itu gimana? Hah? Mas Teguh, saya dengar dari warga kamu itu ngaku mahasiswa dan kamu ngajak-ngajak warga kuliah. Kamu itu kerjanya di rumah terus, mau nipu ya? Saya kuliah di universitas terbuka, Pak. UT itu negeri, biayanya pasti kantong warga. Kuliah bisa dari rumah, bahan ajar pun langsung, Pak, dikirim ke rumah. Permisi, paket dari universitas terbuka. Nah, Station for All. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dedi Herlimanto di sini. Tentunya di program seputar Universitas Terbuka, kurang lebih 1 jam ke depan saya menemani UT listeners dan juga para mahasiswa pastinya. Dan juga masih disiarkan langsung dari Gedung Pusat Produksi Bahan Ajar Multimedia Universitas Terbuka yang berada di Jalan Pondok Cabe Raya, Tangerang Selatan. Baiklah mahasiswa sekalian, program kali ini tentunya akan membahas tentang visi baru untuk Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Terbuka. Tentunya juga kegiatan ini bisa Anda saksikan atau melalui streaming di website di www.utradio.ut.ac.id atau bisa juga melalui streaming melalui channel YouTube Universitas Terbuka TV. Baiklah, apabila nanti ada pertanyaan mengenai visi baru untuk Prodi Ekonomi Pembangunan UT, silakan mengajukan pertanyaan di kolom komentar atau DM Instagram UT Radio di @radio.ut atau melalui pesan WhatsApp UT Radio di 0812 1039 2726 atau melalui kolom komentar YouTube Universitas Terbuka TV pada saat live berlangsung saat ini. Perubahan ekonomi dunia ini berlangsung begitu cepat. Transformasi digital, perkembangan kecerdasan buatan atau AI, ekonomi hijau hingga tantangan pembangunan yang semakin kompleks ini menuntut hadirnya sumber daya manusia yang mampu memahami persoalan ekonomi sekaligus menawarkan solusi yang berdampak bagi masyarakat. Nah, menjawab tantangan tersebut, program studi ekonomi pembangunan Universitas Terbuka ini terus bertransformasi melalui visi baru yang menjadi arah pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Visi ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas akademik, tetapi juga pada penciptaan lulusan yang adaptif, inovatif, serta siap berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, tentunya di tingkat nasional maupun global. Nah, untuk itu membahasnya telah hadir narasumber saya pastinya. Ini ada Ibu Nimade Ayu Krisna Cahyadi, SEME. Beliau selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Selamat datang di UT Radio, Ibu. Dedi, Iya, salam kenal. Salam kenal juga. Gimana kabarnya Bu Ayu? Baik. Saya panggil Bu Ayu ya, betul Iya, ya? boleh. Iya, Bu Ayu boleh dong perkenalan singkat dulu Bu Baik. Ayu. Lalu apa yang menjadi tugas tanggung jawab Ibu, tentunya yang Ibu saat ini jalani, dan juga menyapa para mahasiswa dan juga Baik. UT listener. Silakan Bu. Baik, terima kasih Pak Dedi dan teman-teman UT Radio. Perkenalkan, saya Nimade Ayu Krisna Cahyadi atau bisa dipanggil Ayu. Saat ini saya diberikan amanah untuk menjadi Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Masih baru banget sebenarnya Pak Dedi dan teman-teman mahasiswa lain. Saya baru dilantik pada tanggal 2 Juni ya. Jadi baru belum sampai 2 bulan bahkan ya. Jadi tanggung jawabnya memang lumayan banyak, dari kurikulum, dari menjalankan visi misi baru program studi ekonomi pembangunan, dan juga dalam meningkatkan kompetensi dosen yang ada di program studi ekonomi pembangunan saat ini. Iya, luar biasa ya. Masih muda tapi luar biasa pastinya. Baik, lalu juga Bu Ayu kita langsung masuk ke visi baru Prodi Ekonomi Pembangunan UT ya. Ini sebagai pembuka,
Apa yang melatar belakangi lahirnya visi baru program studi ekonomi pembangunan Universitas Terbuka, Bu Ayu? Baik, mungkin sebelumnya saya sampaikan dulu ya visi program studi ekonomi pembangunan saat ini berdasarkan pada kurikulum kami yang baru ya. Jadi visi Prodi EP yang sekarang adalah menjadi program studi ekonomi pembangunan melalui sistem pendidikan tinggi dan jarak jauh berkualitas dunia untuk menghasilkan sarjana ekonomi pembangunan yang memiliki pondasi kuat dalam ilmu ekonomi dan mampu memecahkan permasalahan ekonomi. Jadi dari adanya visi baru ini dilatar belakangi oleh perubahan lingkungan atau isu-isu ekonomi yang sangat cepat. Seperti yang kita tahu saat ini di berita itu ya sangat banyak isu ekonomi. Betul. Kita nggak cuma ngomong pertumbuhan ekonomi, nggak cuma ngomong tentang pengangguran, ya berbicara tentang itu, tapi lebih advance. Jadi sekarang mungkin teman-teman mahasiswa banyak yang lihat isu-isu kayak APBN kita dialokasikan untuk apa gitu ya. Kemudian banyak kasus korupsi itu merugikan negara nggak ya, dan dari sisi apa. Kemudian kondisi ketenaga kerjaan itu sekarang banyak tenaga kerja asing gitu ya. Sedangkan kita di Indonesia masih banyak juga pengangguran gitu ya. Kemudian ada lagi green economics, blue economics, kemudian kemarin juga heboh tarif dagang AS dan Cina, dan itu semua nggak cuma sekedar teori ekonomi ya. Jadi kita ingin dari visi ini kita ingin agar nanti mahasiswa di Prodi Ekonomi Pembangunan itu nggak cuma tahu tentang teori aja, tetapi juga bisa memecahkan, menganalisis masalah-masalah atau isu-isu ekonomi yang ada di Indonesia atau secara global di internasional. Iya. Gitu. Dan juga harga minyak dunia yang Iya, naik, betul. Sangat banyak ya. Iya, mempengaruhi ekonomi ya. juga, Betul. ya. Baik. Lalu Bu, apa makna dari visi baru tersebut dan cita-cita besar apa yang ingin diwujudkan oleh Prodi ini, Bu Ayu? Jadi visi baru ini sebenarnya menggambarkan komitmen Prodi Ekonomi Pembangunan untuk menjadi program studi yang unggul, adaptif dan berorientasi pada penyelesaian persoalan pembangunan seperti masalah-masalah yang sudah disebutkan tadi. Makna utamanya adalah bahwa Prodi tidak boleh berhenti pada proses transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga Prodi harus menjadi ruang untuk membentuk critical thinking ya, atau pemikiran kritis, kreativitas, kepedulian sosial serta kemampuan mahasiswa dalam merespons perubahan-perubahan ekonomi yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Kalau cita-cita besarnya adalah menghasilkan lulusan ekonomi pembangunan yang memiliki kompetensi akademik yang kuat sih sebenarnya itu. Baik. Nah, mengapa saat ini pembaruan visi ini menjadi penting di tengah perubahan ekonomi nasional maupun global, Bu Ayu? Baik, jadi bahwa isu-isu nasional dan global tadi kan sangat banyak ya, tidak hanya sekedar lewat di berita aja, tetapi juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Betul. Minyak naik, kita juga harga ojek online naik ya. Teman-teman yang membawa kendaraan juga sangat mengeluh ya dengan kenaikan harga bensin tersebut. Jadi nggak cuma sekedar lewat di berita, tapi memang berdampak langsung terhadap kita di kehidupan sehari-hari. Jadi dari perubahan visi ini kami menyusun ulang kurikulum di Prodi EP itu, kalau mungkin se-UT juga sama ya. Jadi kami melakukan pendekatan outcome based education atau OBE namanya. Melalui kurikulum ini berfokus pada hasil belajar yang dikuasai oleh mahasiswa. Jadi kami harapkan bisa membuat mahasiswa dan lulusan Prodi EP tidak hanya hafal teori ekonomi. Jadi kalau teori ekonomi itu ada Keynes, kata Keynes begini, kata Milton Friedman begini, itu nama-nama ekonom ya, ekonom dunia, atau teori Phillips tuh seperti apa, mempengaruhi pengangguran dan sebagainya. Kita nggak pengen mahasiswa tuh hanya tahu teori-teori aja, tahu nama-nama ekonom aja, tapi juga bisa menerapkan ilmu-ilmu ekonomi tersebut agar berdampak bagi lingkungan sekitar. Betul. Gitu. Apalagi dengan keadaan sekarang ini, betul, Bu ya. Sangat gonjang-ganjing ya ekonomi kita ya. Baik. Ya, lalu bagaimana visi baru ini, Bu, selaras dengan arah pengembangan khususnya di Universitas Terbuka sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh, Bu Ayu? Oke. Jadi seperti yang kita tahu, UT ini adalah pionir ya dalam perguruan tinggi dengan sistem terbuka dan jarak jauh. Walaupun sekarang mungkin banyak juga ya universitas-universitas lain yang sudah melakukan PTJJ, tapi tetap UT merupakan pionir atau yang pertama ya melakukan ini. Prodi EP ini memanfaatkan keunggulan sistem dari PTJJ ini untuk
untuk menjangkau mahasiswa dari berbagai kalangan dan dari berbagai wilayah. Jadi mahasiswa EP itu Pak Dedi dan teman-teman mahasiswa lainnya itu ada di seluruh Indonesia ya, di daerah 3T, bahkan ada yang layanan luar negeri juga gitu ya. Jadi sangat luas perspektifnya. Kita harapkan nanti di kelas-kelas yang ideal, misalnya kelas tatap muka atau kelas tutorial online itu teman-teman dari berbagai daerah, dari berbagai kondisi ekonomi itu dapat berdiskusi tentang kondisi ekonomi dari berbagai perspektif ya. Jadi mereka akan mendapatkan pengalaman yang berbeda-beda tentunya. Gitu. Jadi dengan visi baru prodi ini sangat sesuai dengan selaras dengan arah pengembangan UT gitu. Jadi penerapan ilmu ekonomi nanti diharapkan juga berdampak dari pengalaman-pengalaman yang berbeda dari berbagai mahasiswa tersebut. Iya, baik. Nah, ini kan ada juga isu-isu ekonomi, Bu. Apa saja yang menjadi perhatian utama dalam pengembangan prodi ekonomi pembangunan UT itu sendiri? Oke, baik. Jadi saat ini di prodi EP ya, dosen-dosen di prodi EP itu memiliki keilmuannya masing-masing. Jadi ada banyak ya. Kalau di EP sekarang dosen-dosen itu fokusnya ada yang di ketenaga kerjaan, kalau itu saya sendiri dan ada beberapa teman dosen juga. Kemudian ada yang fokus juga di ekonomi publik atau fokus ke fiskal ya. Kemudian moneter juga ada, moneter yang berkaitan dengan Bank Sentral, Bank Indonesia. Kemudian ada juga yang fokus ke ekonomi internasional dan bahkan ada juga yang fokus ke ekonomi energi. Jadi fokus ke green economics gitu ya. Nah, jadi di prodi EP nanti berusaha merangkul semua bidang keilmuan teman-teman dosen itu dan menuangkan isu-isu terkini pada setiap mata kuliah. Nah, ada nih contoh dosen pada prodi EP yang fokus ke ekonomi internasional. Jadi beliau ini membuat penelitian gitu ya Pak Dedi dan teman-teman mengenai perang dagang Amerika dan Cina beberapa waktu lalu. Jadi pada penelitian tersebut disusun penelitian mengenai bagaimana nih dampak kalau Amerika menerapkan tarif 10% gitu ya. Kemudian dibikin lagi simulasi sama beliau ini. Kalau tarifnya 20%, kalau tarifnya 30%, kan seperti yang kita tahu Trump itu agak labil ya. Kebijakannya. Jadi dibuatlah simulasi seperti itu. Nah, dari hasil penelitian ini kemudian betul. Kemudian dari penelitian ini hasilnya dituangkan di mata kuliah gitu. Jadi mahasiswa nggak hanya belajar tentang teori tapi juga tentang isu-isu terkini seperti kebijakan Amerika Serikat terhadap Cina ini. Jadi dimasukkan ke mata kuliah, jadi mahasiswa langsung dapat pengalaman langsung dari isu-isu terkini. Begitu juga dengan bidang-bidang keilmuan dari teman-teman dosen lainnya. Gitu. Iya, ya Mbok, yo kalau bikin kebijakan tuh ya jangan tinggi-tinggi gitu ya Bu ya. Iya, jadi menyusahkan di seluruh dunia ya. Iya, dampaknya ke dunia juga, seluruh dunia. Semuanya juga susah Bu gitu ya. Yang bikin kebijakan itu juga pasti susah nantinya. Begitu ya Bu ya. Pusing juga. Iya, bagaimana prodi melihat tantangan Indonesia nih Bu Ayu, seperti bonus demografi, ketimpangan ekonomi hingga transformasi digital? Oke, jadi ini emang lagi hot topic juga ya, bonus demografi. Bahkan ada tagline-nya tuh, Indonesia Emas 2045. Diplesetin pula ya kan. Oke, jadi bonus demografi ini sebenarnya peluang yang besar ya bagi sebuah negara, nggak cuma Indonesia. Jadi dulu juga pernah negara di Jepang atau apa ya, maaf saya agak lupa. Jadi memang ini menjadi kesempatan ya, opportunity yang sangat besar bagi setiap negara. Nah, sekarang kebetulan Indonesia gilirannya mendapatkan bonus demografi. Sebenarnya adanya tagline Indonesia Emas 2045 tadi itu menunjukkan optimisme negara nih. Berarti kan optimis ya bahwa SDM Indonesia itu akan bisa ikut diuntungkan dalam bonus demografi. Tapi masalahnya nih, apakah pemerintah nanti bisa nggak mendukung kondisi bonus demografi ini dengan lapangan kerja yang memadai? Nah, itu dia. Kemudian UMR-nya cukup nggak? Mungkin seperti yang kita tahu sekarang agak kurang ya. Betul. Misal Jakarta itu UMR-nya hampir 6 juta mungkin ya, 5 juta sekian gitu ya. Katanya yang banyak nombok Bu katanya. Iya. Kalau saya baca cukup nggak pekerjanya banyak nombok apalagi dengan misal punya keluarga dengan 2 anak misalnya, itu kayaknya kurang ya, jujur kurang gitu ya, gitu. Jadi kalau dari
bonus demografi itu, kemudian ketimpangan ekonomi. Kita sangat tahu bahwa ketimpangan ini sangat luas ya, bukan cuma ketimpangan pendapatan aja, tetapi juga ketimpangan akses. Iya. Mungkin kalau kita di sini, kita di Tangerang Selatan masih dekat Jakarta ya, masih di dekat pusat pemerintahan gitu, sangat akses sangat banyak, kesempatan kerja sangat banyak. Tapi gimana dengan teman-teman di Tarakan misalnya, di betul, daerah 3T, daerah-daerah, betul. di Kupang misalnya gitu ya. Kita nggak bisa menutup mata bahwa memang nggak sama dengan kondisi di sini gitu ya. Iya. Jadi memang akses pendidikan, pekerjaan, layanan publik, bahkan kesempatan itu sangat terbatas kalau di daerah 3T gitu ya. Selanjutnya transformasi digital. Yang paling terasa mungkin saat ini kita cashless ya. Pak Dedi mungkin masih bawa dompet nggak kemana-mana? Saya masih, Bu. Masih sih, Bu. Iya ya. Atau kalau lupa pun nggak apa-apa gitu ya. Karena ada handphone. Yang penting handphone nggak ketinggalan nih. Soalnya mau pakai kris. Betul buat pembayaran gitu digital ya, Bu ya. Betul. Jadi kalau kita di sini mungkin udah sangat fasih dengan cashless society itu ya. Tapi kalau di daerah belum tentu nih mereka bisa menggunakan kris di mana-mana gitu. Ataupun mungkin bisa, tapi literasi keuangan digitalnya biasanya kurang. Biasanya mereka taunya bisa gampang nih pinjol gitu ya. Itu ya. Jadi takutnya dengan transformasi digital ini bukan dilihat dari sisi positifnya, tapi malah dilihat dari hal-hal yang kurang baiknya gitu ya. Nah, kalau dari isu-isu ini Prodi EP memandang bahwa persoalan ini sistemik ya dan berkaitan dan harus dipahami oleh mahasiswa. Gimana mahasiswa sebagai agent of change itu bisa memberikan perspektif baru di masyarakat. Misal mahasiswa nih di daerah gitu ya, tahu bahwa adanya transformasi digital, tahu bahwa pinjol itu tidak baik gitu ya. Kan kita banyak webinar, banyak kegiatan-kegiatan yang menyuarakan itu gitu ya. Bisa mungkin dikasih tahu ke tetangganya jangan pinjol, itu tuh bahaya kayak gitu ya. Jadi kita berharapnya kedepannya mahasiswa itu bisa menjadi edukator juga di masyarakat sekitarnya. Yes, gitu. betul, Bu. Ya kalau ada uang lebih mendingan beli cash langsung, kalau nggak ada ya diem gitu ya. Betul. Kalau kata orang tua dulu, gitu. Kalau nggak punya ya udah diem gitu kan. Karena rezeki itu pasti ada aja gitu ya, Bu ya. Baik. Nah, sejauh mana Bu perkembangan teknologi artificial intelligence khusus atau AI dalam dan ekonomi digital mempengaruhi arah pengembangan prodi ini, Bu Ayu? Baik, jadi tidak bisa dipungkiri ya perkembangan teknologi terutama AI nih sangat mempengaruhi kita saya secara personal juga pakai AI ya. Apalagi mahasiswa gitu ya. Jadi prodi saya pribadi setiap semester itu membimbing mahasiswa dalam penyusunan artikel ilmiah gitu. Jadi mahasiswa di semester 7 ya kalau nggak salah ya, dia akan mengikuti mata kuliah untuk tugas akhir program sarjana yang salah satunya artikel ilmiah. Nah, di sana biasanya saya sih mengizinkan ya mahasiswa untuk menggunakan AI, tapi dalam batas tertentu. Jadi kita anggap AI itu adalah sebagai tools atau alat. Sama seperti alat analisis ekonomi lainnya seperti SPSS, EViews atau Stata, mungkin Pak Dedi dan teman-teman sering dengar juga. Jadi kita tetap memberlakukan AI itu sebagai tools. Jadi tidak melarang ya, karena memang sudah zamannya, nggak mungkin juga kita larang. Jadi kita harapkan nanti adanya perkembangan teknologi, terutama AI ini tidak membuat kemampuan berpikir kritis mahasiswa itu tumpul, tetapi malah mempertajam. Karena kita memperlakukan AI sebagai asisten lah gitu ya. Betul. Jadi kita tanya, curhat bahkan ada yang curhat-curhat lewat AI gitu. Jadi kita harapnya mahasiswa nanti bisa berdiskusi dengan AI gitu. Yang penting jangan tanya makan siang AI ya, Bu ya. Pusing juga AI-nya ya. Baik, lalu nilai atau karakter apa yang ingin ditanamkan kepada mahasiswa, Bu, melalui visi baru ini ya, selain kemampuan akademik? Jadi melalui visi Prodi EP yang sekarang ini kami ingin menanamkan kemampuan berpikir kritis, kemandirian dan karakter lifelong learning ya. Jadi kita harus ya bukan bisa tapi harus belajar sepanjang hayat gitu ya.
Jadi lebih ke soft skill sih ya sebenarnya ya. Kemudian dengan beragamnya isu ekonomi yang sangat berdampak pada kehidupan kita semua sekarang ini, kami harap juga mahasiswa akan terus mempertanyakan suatu persoalan. Jadi nggak nerimo aja gitu kalau kata orang Jawa ya. Jadi bisa menganalisisnya dan menghasilkan analisis yang semoga nantinya bisa menjadi solusi bagi kita semua. Iya, baik. Dan juga bagaimana visi baru tersebut diterjemahkan, Ibu, menjadi langkah nyata dalam penyelenggaraan pendidikan di prodi ekonomi pembangunan khususnya. Oke, jadi tadi sudah sempat disinggung ya bahwa saat ini Prodi EP itu menerapkan kurikulum Outcome Based Education atau OBE. Dalam pembelajaran teman-teman mahasiswa juga bisa lihat bahwa saat ini mungkin yang mengikuti tutorial online ya Tuton itu isi forum diskusi hingga tugas mahasiswa itu fokus pada studi kasus daripada hanya menanyakan teori gitu ya. Jadi saat ini kami memang concern dengan kemampuan-kemampuan yang akan didapatkan mahasiswa setelah mengikuti suatu mata kuliah. Jadi kemampuan-kemampuan itu tadi yang mandiri, kemudian berpikir kritis seperti itu. Jadi kami sangat concern pada soft skill tersebut bagi mahasiswa. Iya, baik. Lalu nanti di segmen berikutnya ini mengenai kurikulum, pembelajaran, dan pengalaman mahasiswa. Namun kita harus jeda dulu ya Bu Ayu ya, nanti kita lanjut kembali. Baiklah UT listeners, jangan kemana-mana, tetap stay tune di UT Radio, Open Education, Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Kamu mahasiswa baru UT ya? Udah tahu belum kalau ada sarana belajar yang unik loh di UT? Sini, aku kasih lihat. Nah, ini nih UT Radio. Di sini kamu bakal dapat banyak hal loh. Kamu bisa dapat informasi seputar universitas terbuka di program seputar UT. Mulai dari orang-orang inspiratif di UT sampai kupas tuntas tentang daftar ulang. Terus, kamu juga bisa belajar loh lewat program tutorial radio. Semua fakultas, bahkan sampai pasca sarjana juga bisa belajar di sini. UT Radio nggak cuma nyediain itu doang sih. Di sini juga ada coffee break, tempat kamu belajar hal-hal menarik dari pakarnya. Cara ngaksesnya gampang lagi. Kamu tinggal ambil laptop atau HP, terus ketik aja websitenya di www.utradio.ut.ac.id. Di sana kamu juga bisa pilih nih mau denger program tutorial radio seputar UT atau coffee break. Bukan cuma denger lagi, semua program UT Radio juga bisa kamu tonton loh. Tayangan streamingnya ada di YouTube UT TV dan bisa juga live di Instagram @radio.ut. Gimana? Gampang dan accessible banget kan? Iyalah, kan UT Radio, Open Education Station for All. Pengen kuliah? Kuliah di perguruan tinggi negeri. Pusing dengan biaya tes masuk. Bukan cuma itu. Biaya kos, biaya makan, ongkos, kuota mahal. Gak usah galau. Kan ada UT. Kuliah di universitas terbuka. Tanpa ongkos. UT Radio Open Education Station for All, dan kita lanjutkan kembali tentunya di program seputar universitas terbuka
Ini dengan topik visi baru untuk prodi ekonomi pembangunan universitas terbuka, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya Bu ya. Baik Bu Ayu, ini dengan adanya visi baru ini, apa saja perubahan yang dilakukan dalam kurikulum prodi ekonomi pembangunan Bu? Oke, jadi memang ada beberapa pembaruan ya Iya. dari kurikulum yang lama. Selain pendekatan kurikulum yang digunakan sekarang itu OBE, beberapa mata kuliah baru tersedia di prodi EP dan ini cukup menarik juga ya, cukup unik ya. Beberapa mata kuliah itu ada ekonomi pendidikan, ekonomi kesehatan, ekonomi kriminalitas, ekonomi jaminan sosial, ekonomi bencana dan ekonomi data. Ini memang mata kuliah yang sangat spesifik ya, seperti ekonomi kriminalitas, ekonomi bencana itu menurut kami sih sangat unik dan diharapkan bisa menjadi karakteristik prodi gitu dari adanya kurikulum baru ini. Oke, baik. Nah, kompetensi apa yang menjadi fokus utama nih Bu agar lulusan mampu bersaing di dunia kerja nantinya? Oke, jadi sebenarnya sih mayoritas mahasiswa prodi EP itu udah bekerja, Pak Dedi dan teman-teman mahasiswa mayoritas ya. Sudah bekerja. Mayoritas ya. Iya. Cuma kalau persentase saya masih kurang kurang tahu ya. Tapi kebanyakan itu di ASN sebagai ASN dan mereka itu di bidang-bidang yang strategis. Iya. Kemarin pas kita akreditasi itu kita mengundang mahasiswa yang bekerja di Kemenq, di BPS gitu ya. Jadi memang posisi mereka itu strategis. Jadi berbekal dari sini juga kompetensi yang menjadi fokus utama lulusan prodi EP adalah kemampuan analitis yang kuat. Karena di prodi EP ini emang sangat policy oriented ya. Kemudian juga analisis datanya menjadi kemampuan yang sangat penting bagi mahasiswa dan karena itu kita di UT jadi kita fokus juga pada kemandirian dan adaptabilitas mahasiswa baik dari kondisi yang terbatas jadi mereka sambil kerja terus juga kuliah kemudian juga transformasi teknologi ya seperti yang kita tahu di UT itu sangat cepat ya teknologi dari Tuton lah kemudian kita juga ada ICE Institute, kita bisa ikut mikrokredensial dan sebagainya itu kan perlu adaptasi teknologi ya begitu. Jadi kami harapkan mahasiswa itu fokus pada tadi kemampuan analitis yang kuat, kemudian kemandirian belajarnya dan adaptabilitasnya. Iya, baik. Lalu juga bagaimana sistem pembelajaran jarak jauh di UT ini mampu menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang ekonomi ini Bu? Iya, jadi sebenarnya sistem PTJJ ini adalah tantangan besar juga sih ya. Tapi kami mencoba agar tantangan ini bisa menjadi opportunity bagi lulusan prodi EP. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa kita fokus pada kemandirian dan adaptabilitas mahasiswa. Dari dua kompetensi ini lulusan prodi EP diharapkan bisa mengidentifikasi isu ekonomi yang relate dengan bidang pekerjaan mereka. Misalnya di Kemenq mereka lebih ke fiskal misalnya ya kebijakan fiskal. Kemudian ada yang bekerja di BPS misalnya. Jadi mereka lebih ke kemampuan analisis data. Jadi adaptasinya harus cepat tuh gitu ya. Kemudian kemampuan mereka untuk mencari dan mengolah data yang sesuai itu juga mandiri ya karena kalau data itu ya kita harus cari sendiri gitu ya. Jadi mahasiswa dari kemandiriannya di UT itu nanti kedepannya juga bisa diterapkan pada hal-hal yang sesuai dengan pekerjaannya dan selain itu juga diharapkan mahasiswa itu dari kemampuan setelah lulus dari UT itu bisa menyampaikan hasil analisis secara bertanggung jawab. Iya. Gitu. Nah baik Bu. Lalu juga apakah mahasiswa memiliki kesempatan mengikuti penelitian Bu, seminar atau kegiatan akademik yang mendukung pengembangan kompetensinya? Iya, jadi mahasiswa sangat punya kesempatan besar ya untuk mengikuti baik penelitian, seminar atau kegiatan akademik yang mendukung pengembangan kompetensinya. Jadi kalau di prodi EP sendiri itu rutin mengadakan e-lecturing ya seperti seminar dosen tamu gitu ya kalau di universitas konvensional lain. Jadi kami mengundang dosen-dosen dari PTN dan juga kadang ada visiting professor itu dari luar negeri. Jadi itu sangat kesempatan yang sangat baik untuk berinteraksi, melatih kemampuan public speaking dan sebagainya. Kemudian
Saat ini kalau dosen mengajukan penelitian dan juga pengabdian ke masyarakat itu syaratnya adalah harus ada minimal 1 atau 2 mahasiswa dalam proposal. Jadi di penelitian saya sendiri dan teman-teman dosen lain juga itu pasti ada mahasiswanya. Jadi kesempatannya sebenarnya sangat terbuka ya. Kemudian FEB sendiri juga memiliki international conference. Namanya ISBES ya, kalau bisa teman-teman cari. ISBES itu tiap tahun ada, jadi annually gitu. Dan untuk mahasiswa S1 FEB UT itu biasanya juga gratis. Jadi sangat bisa menjadi wadah gitu ya bagi teman-teman mengembangkan kompetensinya. Nah, ini juga pernah nih beberapa tahun yang lalu mahasiswa bimbingan saya ikut conference ISBES tuh dan meraih best paper bahkan ya. Jadi itu melatih cara dia berbicara dalam bahasa Inggris, kemudian melatih cara presentasi, melatih cara dalam conference pasti ada tanya jawab diskusi ya. Nah itu mungkin kalau tuton aja mereka nggak akan mendapatkan pengalaman itu, tapi kalau melalui conference mereka akan sangat mendapatkan pengalaman berharga lah ya gitu ya. Kemudian di EP, di Prodi EP itu juga kami punya jurnal namanya Ekonomus itu. Jadi mahasiswa bisa submit artikelnya. Misal mahasiswa di kelas artikel ilmiah, papernya bagus, kemudian layak untuk dipublikasikan, itu juga bisa mahasiswa submit ke jurnal Ekonomus dari Prodi EP. Gitu. Baik. Nah, juga nih bagaimana Prodi membangun kolaborasi Bu dengan pemerintah, dunia usaha, maupun institusi lain untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa tersebut. Baik, sebenarnya ini sudah diatur oleh universitas dan fakultas ya. Jadi kami mengikuti dan memang banyak juga mahasiswa yang mengikuti kolaborasi dengan pemerintah, dunia usaha maupun institusi lain. Semester lalu saya sendiri dan beberapa dosen di Prodi EP itu menjadi pembimbing mahasiswa magang di BTN. Jadi itu di seluruh Indonesia, di BTN seluruh Indonesia. Kalau saya sendiri semester lalu itu membimbing dua mahasiswa ya. Dan saya lihat juga progresnya kan jadi mereka mengumpulkan laporan gitu ya. Jadi itu progresnya sangat baik. Mereka juga bisa meningkatkan soft skill dari kolaborasi tersebut. Kemudian kalau sekarang itu ada namanya juga sekolah ekspor gitu ya. Jadi memang sudah bekerja sama dari fakultas dan universitas. Jadi Prodi tinggal mengikuti aja. Itu juga bagus banget tuh sekolah ekspor kalau mahasiswa ingin menjadi wirausaha misalnya gitu. Iya, baik. Sudah luar biasa berarti dukungannya nih Bu ya. Dan juga dukungan apa saja Bu yang diberikan kepada mahasiswa khususnya ini agar tetap aktif dan sukses belajar meskipun menggunakan sistem pendidikan jarak jauh ini Bu. Iya. Jadi dengan pendidikan sistem PTJJ ini ya, pendidikan tinggi dan jarak jauh, sebenarnya memang dari Prodi itu harus extra care dan extra effort ya. Karena kita nggak bisa dari sekian banyak mahasiswa itu kemudian ada yang masuk komplain atau apa itu nggak mungkin langsung cepet dan karena keterbatasan SDM juga, keterbatasan waktu dan jarak ya memberikan pelayanan. Jadi Prodi EP ini rutin melakukan penyapaan mahasiswa di setiap awal semester gitu, baik bagi mahasiswa baru dan juga mahasiswa yang ongoing yang sedang di semester lanjut gitu ya. Jadi pada kegiatan tersebut kami mengundang mahasiswa, biasanya alumni berprestasi juga kita undang. Kemudian harapannya menjadi motivasi mahasiswa dalam menjalankan studi. Selain itu kami juga punya grup mahasiswa ya yang dapat dijadikan sebagai wadah untuk menyampaikan keluhan-keluhan atau pertanyaan-pertanyaan pada prodi. Jadi di grup ini ada tendiknya kami, kemudian dosen-dosen juga masuk. Itu jadi di WAG Bu? Di WAG ada, di Telegram ada. Jadi mahasiswa bisa mengeluarkan unek-uneknya lah ya, bisa atau bertanya curhat di situ, komplain nilai atau bertanya tentang UAS. Kemudian kami juga menginfokan tentang kegiatan-kegiatan misal webinar atau kesempatan untuk conference dan lain-lain di grup tersebut. Baik. Iya, jadi segala informasi harusnya tidak ada yang tertinggal. Semuanya mahasiswa sudah tahu gitu ya Bu ya. Baik. Lalu apa yang membuat pengalaman belajar Bu, pengalaman belajar di Prodi Ekonomi Pembangunan UT ini berbeda dibandingkan perguruan tinggi lainnya nih Bu? Ya pastinya aspek PJJ-nya ya, dengan sistem terbuka dan jarak jauh ini. Mungkin kalau di kampus lain ya harus datang ke kampus.
harus nggak bisa sambil kerja gitu Iya, misalnya ya. Jadi iya. kalau di UT tentu dari aspek PJJ yang membuatnya berbeda. Yang kemudian hal ini meningkatkan kemampuan belajar mandiri dan membuat mahasiswa adaptif. Mungkin kenapa sih dari tadi disebutkan belajar mandiri terus Iya, gitu ya? Tapi iya. emang belajar mandiri emang susah gitu ya. Apalagi dengan adaptasi yang dari teman-teman mungkin dari SD sampai SMA itu ya konvensional tatap Iya, muka. iya. Mungkin ada beberapa yang pernah homeschooling gitu ya. Jadi lebih berpengalaman, tapi kan sebagian besar kita tahu teman-teman yang sekolah dasar sampai menengah atas itu adalah konvensional iya. ya, tatap muka. Jadi Betul. pasti adaptasi ini sangat sulit, dan kalau memang berhasil melewati itu wah keren banget, hebat gitu ya. Jadi mahasiswa Prodi EP ini yang kita tahu juga sudah bekerja ya mayoritas, jadi pastinya mereka akan sangat berpengalaman dalam membagi waktu dan menentukan prioritas, Iya. kapan harus ngerjain Iya, diskusi, betul. tugas, kapan harus Betul. mengerjakan tugas-tugas di Iya, kantor itu iya. ya. Jadi hal ini sangat bagus dalam meningkatkan soft skill mereka. Dengan PJJ ini juga kualitas pembelajaran yang kami tawarkan kan tidak main-main ya. Dan setara dengan perguruan-perguruan tinggi lainnya. Hal ini terbukti dari lulusan Prodi EP yang berhasil mendapatkan letter of acceptance dari kampus-kampus ternama di luar negeri nih. Ada yang lanjut S2 di Cina Iya. atau bahkan di Amerika, ada yang di Australia juga. Jadi ini menunjukkan bahwa dengan PJJ nggak cuma gitu doang Iya, gitu ya, iya. tapi juga berkualitas. Betul. Gitu. Kemudian ada juga mahasiswa yang udah bekerja, kemudian dia switch karir gitu ya. Jadi lebih baik lah ya, Betul, ada yang betul. kerja di multinational company juga gitu. Iya. Baik. Selanjutnya nanti kita akan membahas UT Listeners prospek lulusan dan masa depan prodi. Namun kita harus jeda dulu ya, Bu Ayu ya. Nanti Oke, kita baik. lanjut kembali. Baiklah UT Listeners, tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di UT Radio Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Halo, saya Angga Yunanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Saya baru saja menyelesaikan studi saya di Ilmu Komunikasi. Terima kasih banyak UT telah memberikan akses edukasi yang sangat menyeluruh kepada pemuda-pemudi Indonesia. Pesona pegunungan di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menyimpan keindahan tersendiri. Salah satunya kawasan Puncak Buntu Liara atau Gunung Liara di Desa Talimbung, Kecamatan Tandukalua, yang dikenal sebagai negeri di atas awan Mamasa.
sayur-sayur. Harga-harga sekarang pada mahal. Tiap hari masuk kayak kangkung terus. Lihat tuh, udah jadi PNS. Padahal kuliah aja enggak. Pasti sarjananya beli. Dia kan gak pernah kelihatan pergi kuliah. Tiba-tiba udah ada gelar SIP. Permisi. Ibu-ibu ketinggalan berita nih. Dia kan kuliahnya di universitas terbuka. Kuliahnya bisa di mana aja, kapan aja, kampusnya negeri, biayanya kagak mahal. Kalau kata anak saya nih, fleksibel. Kok abang tahu UT? Ya tahu dong, anak saya yang nomor 1 PNS guru, lulusan UT. Nah yang nomor 2 sekarang udah semester 5. Wah hebat abang ini, jualan sayur anaknya kuliah semua. UT itu kan mahasiswanya beragam, dari mulai kalangan elit sampai ekonomi sulit kayak saya. Kuliah di mana aja dan kapan aja, cuma UT yang bisa begini. Teman-teman, terima kasih karena memang hanya di universitas terbuka yang memiliki akses untuk berpendidikan kapan saja, di mana saja. Universitas Terbuka! Universitas terpercaya untuk Indonesia. Dan dengan kemenangan Bapak Rektor secara resmi telah dibuka rangkaian Dies Natalis ke-41 Universitas Terbuka dan Dispor Seni Nasional UT tahun 2025. Kami mohon kesesuaian. Di sini tak ada batas ruang dan waktu. Kita belajar menembus cakrawala ilmu. Langkah kecil di layar digital menuju dunia yang makin global. Kami di tempat dari kerasnya kenyataan. UT Radio Open Education Station for All. Baik, Bu Ayu, kita lanjut kembali dan semuanya dipastikan masih semangat ya. Nanti teman-teman habis makan siang agak malas-malasan, jangan begitu, harus agak mengikuti. Ngantuk ya? Iya, ngantuk. Baik, pastinya masih semangat. Dan saatnya kita membahas, Bu, prospek lulusan dan masa depan prodi nih, Bu ya. Banyak calon mahasiswa bertanya nih, Bu, sebetulnya. Sebenarnya lulusan ekonomi pembangunan ini bisa bekerja di bidang apa saja sih, Bu? Oke. Jadi di kurikulum kami juga memang ada namanya yang profil lulusan ya. Jadi akan bekerja di mana dan ngapain aja nih mahasiswa setelah lulus. Kalau berdasarkan profil lulusan mahasiswa prodi ekonomi pembangunan ada 3. Yang pertama adalah analis ekonomi, asisten peneliti, dan wirausaha. Jadi misalnya analis ekonomi itu bisa luas ya, nggak cuma mungkin bertanya analis ekonomi kerjanya di mana ya gitu kan. Jadi bisa di mana-mana teman-teman mahasiswa ya, bisa di perbankan, bisa di institusi pemerintah, bahkan jadi konsultan proyek-proyek pemerintah gitu ya. Kalau di perbankan mungkin teman-teman sering dengar analis kredit gitu ya. Jadi itu juga termasuk analis ekonomi gitu ya. Kemudian di institusi pemerintah itu sekarang juga pasti adalah ada divisi atau apa gitu ya, namanya analis kebijakan misalnya seperti itu. Jadi bisa juga di berbagai institusi pemerintah ya, di berbagai kementerian, dan juga bisa juga konsultan proyek-proyek pemerintah. Jadi misal pemerintah mau membuat LRT gitu ya, kemudian analisis cost benefit analisisnya gimana, itu ada di mata kuliah evaluasi proyek ya. Jadi itu juga teman-teman sangat bagus prospeknya ya, karena proyek pemerintah ini sangat banyak, dari jalan tol, transportasi umum itu ya, infrastruktur jadi, ya, betul sangat dibutuhkan sekarang di dunia kerja gitu. Jadi sebenarnya luas cakupannya, Bu, sangat ya, luas, untuk setelah lulusan ini ya, Bu ya. Betul. Baik. Lalu bagaimana juga prospek lulusan prodi ekonomi pembangunan Bu UT di tengah perubahan dunia kerja saat ini, Bu Ayu? Jadi prospek lulusan prodi ekonomi pembangunan bersifat luas dan relevan ya dengan berbagai sektor seperti yang sudah dijelaskan tadi. Di tengah perubahan dunia kerja saat ini, kemampuan untuk membaca data, menganalisis isu pembangunan, sampai memahami kebijakan publik itu sangat dibutuhkan. Mungkin kalau teman-teman ekonomi pembangunan sendiri lihat data, lihat grafik itu udah biasa ya. Tapi bagi di prodi lain gitu ya, misalnya nggak biasa loh melihat data itu, kadang membaca grafik itu masih bingung gitu. Jadi ini adalah salah satu kelebihan mahasiswa di prodi ekonomi pembangunan. Pas kuliah pasti pusing banget ya, ngelihat gambar grafik, melihat data dalam tabel, tapi itu sangat dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Kita tahu sekarang ada namanya data analis, ada big data gitu ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti dunia kerja saat ini, kalau teman-teman lihat di loker-loker ya, di website-website seperti Street Job atau di mana itu banyak sekali
lowongan untuk menjadi data analis. Apalagi kalau teman-teman bisa membaca data, membuat infografis, kemudian juga bisa mencari dan menganalisis big data, itu sangat bagus, sangat prospeknya sangat luas di dunia kerja. Jadi setiap perusahaan, baik pemerintah, swasta, itu sangat membutuhkan data analis gitu. Iya, saya sering lihat Bu memang buka lowongan kerja data analis. Iya, itu banyak sekali ekonomi kan. bisa masuk ke situ sangat ya. Bisa, iya. Lalu apakah lulusan juga dipersiapkan Bu? Apakah lulusan juga dipersiapkan untuk menjadi wirausahawan atau pelaku ekonomi kreatif khususnya? Iya, jadi tadi salah satu profil lulusan program studi ekonomi pembangunan memang wirausaha ya. Jadi kami berharap mahasiswa itu nggak cuma mencari pekerjaan, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi yang lain. Nah, wirausaha sini bukan cuma yang buka usaha jualan misalnya gitu ya, nggak cuma sekedar itu ya, tapi juga bisa mungkin teman-teman membuka konsultan misalnya ya. Nah, itu kan pasti butuh staff, butuh tim gitu ya. Jadi itu juga bisa yang namanya wirausaha ya teman-teman. Nggak cuma mungkin ya bukan mengecilkan, tapi mungkin teman-teman taunya membuka usaha itu ya jualan gitu ya. Jualan produk, kemudian memasarkan di sosial media, tapi nggak cuma sekedar itu sebenarnya ya. Wirausaha itu sangat luas, bisa ya itu tadi membuat konsultan atau membuat misalnya institusi yang mengolah data misalnya, atau menciptakan infografis misal seperti website Satu Data dan lain-lain itu ya, itu juga termasuk wirausaha. Jadi kami harap memang ada mahasiswa yang kedepannya menjadi wirausahawan. Iya, gitu. betul. Mungkin juga bisa menghitung cash flow-nya, untung ruginya, begitu ya Bu ya. Itu juga dipelajari. Iya, konsultan ekonomi juga itu kan. Iya, betul. Iya, baik. Lalu Bu juga bagaimana Prodi ini membantu mahasiswa membangun kesiapan kerja sebelum lulus nih Bu? Apakah mungkin ada info-info atau memang ada info yang bisa nantinya bisa bekerja mereka? Begitu? Iya. Jadi sebenarnya kesiapan kerja mahasiswa itu dibangun dari hari pertama mereka kuliah di UT ya. Jadi dari soft skill gitu ya, kemudian melalui kemampuan-kemampuan belajar mandiri UT hingga kemampuan menerapkan ilmu dalam konteks nyata melalui studi kasus, proyek hingga kemampuan analitis. Selain itu Prodi EP juga memang rutin menyelenggarakan e-lecturing, webinar dan kolaborasi penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang kami harapkan mahasiswa juga selalu berpartisipasi aktif agar manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut dapat mempersiapkan teman-teman di dunia kerja nantinya. Nah, kalau dari prospek karir dan segala macam seperti loker gitu ya, itu memang kami kadang share juga bagi yang sesuai gitu ya. Tapi di website UT juga ini udah ada ya, di karir postal atau apa ya nama websitenya, mungkin nanti bisa kita cari di website UT gitu ya. Jadi bisa ada berbagai macam lowongan juga di situ. Teman-teman bisa apply langsung. Siapa tahu ada yang teman-teman fresh graduate butuh pekerjaan. Betul. Mungkin nanti juga bisa di-share di WA group ya Bu ya. Iya, itu gitu. Memang kami rutin share ya. Jadi memang sudah dilakukan. Iya, baik Bu. Juga apa keunggulan nih Bu? Keunggulan lulusan Prodi Ekonomi Pembangunan UT dibandingkan lulusan dari perguruan tinggi lainnya sih Bu? Iya. Jadi kalau dari PJJ tadi ya, memang kita tuh PJJ memang sangat unik ya. Tentunya kemandirian belajar seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Dari kemandirian ini teman-teman bisa menerapkannya di berbagai hal dalam hidup gitu ya, terutama pekerjaan. Jadi misal teman-teman perlu data ya bisa nyari sendiri, nggak perlu nunggu lagi, kemudian menganalisis dengan apa, kemudian menghasilkan kebijakan misalnya gitu ya. Kemudian dari kemandirian belajar ini juga muncul inisiatif. Nah, ini jarang banget nih kita temui di Gen Z nih. Ya, walaupun saya agak setengah-setengah Gen Z juga ya. Kadang kita tuh kalau Gen Z atau Gen Alpha itu inisiatifnya agak kurang nih. Jadi mereka misal dikasih kerjaan gitu ya, udah selesai tapi nggak ngomong dulu, nunggu ditanya dulu. Supaya apa? Supaya nggak dikasih kerjaan baru. Triknya begitu ya. Jadi kalau di UT ini kan kita ada tutor di Tuton, tapi kan nggak yang selalu memantau. Jadi mahasiswa UT itu inisiatifnya sangat tinggi. Mengerjakan diskusi tugas tuh ya mereka harus ngejar deadline sendiri. Mereka punya catatannya sendiri gitu ya, benar-benar
sedikit lah ya bimbingan dari tutornya gitu. Jadi inisiatif ini ya juga merupakan keunggulan dari program studi ekonomi pembangunan di Universitas Terbuka dibandingkan dari perguruan tinggi lain. Gitu. Iya, baik Bu. Lalu Bu juga nih dalam 5 hingga 10 tahun ke depan Bu Ayu, target apa yang ingin dicapai Prodi ini melalui implementasi visi baru ini Bu Ayu? Iya, targetnya adalah Prodi EP menjadi semakin unggul, inovatif, dan memiliki reputasi yang kuat dalam skala nasional dan internasional. Selain itu, kami juga bercita-cita untuk terus menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan berdampak tentunya. Jadi berdampak ini nggak cuma bagi diri sendiri, tetapi juga bagi institusi tempatnya bekerja nanti, atau bahkan bagi masyarakat sekitar. Gitu. Iya. Nah, bagaimana juga Prodi menjaga agar kurikulum dan kompetensi lulusannya tetap relevan, Bu? Mengingat dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang. Iya, berkembangnya sangat cepat juga ya. Iya. Jadi relevansi kurikulum ini akan selalu dijaga ya teman-teman mahasiswa melalui evaluasi dan pembaruan secara berkala. Seperti yang kita tahu, mungkin kalau dulu kurikulum ini masih MBKM namanya ya, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Kalau sekarang kita udah moving forward ke OBE, Outcome Based Education. Jadi ini juga salah satu upaya Prodi EP untuk mengikuti selalu perkembangan zaman gitu ya. Kemudian baru saja minggu lalu Prodi EP ini juga melakukan namanya reanalisis kurikulum. Jadi kurikulum yang baru banget ini juga udah langsung dianalisis lagi nih kekurangannya apa gitu ya, kemudian apa yang harus diperbaiki. Nah ini adalah upaya-upaya yang kami tetap jaga dan kami lakukan gitu ya dari Prodi dan dari fakultas. Iya. Gitu. Baik. Ya ini sebagai sebelum closing Bu, apa pesan Ibu Ayu kepada calon mahasiswa nih Bu ya, yang sedang mempertimbangkan memilih program studi ekonomi pembangunan Universitas Terbuka Bu? Silakan Bu, apa pesannya Bu? Jadi bagi calon mahasiswa yang tertarik dengan isu-isu ekonomi dalam negeri maupun global di luar negeri, bagaimana kebijakan ekonomi dapat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari kita, dan terutama bagi calon mahasiswa mungkin yang sudah bekerja atau ingin mengejar second degree nih. Karena saya pernah nih punya mahasiswa yang beliau udah S3, dosen, di Prodi kurang tahu apa ya, tapi beliau jadi bimbingan saya nih di ekonomi pembangunan S1 ya. Jadi mungkin ada calon-calon mahasiswa yang mencari second degree ya, atau pengen kuliah lagi deh, pengen tahu gitu. Jadi hal-hal yang dipelajari di Prodi EP ini sangat menarik, sangat unik, cara belajarnya juga sangat fleksibel gitu ya. Maka Prodi Ekonomi Pembangunan terutama di Universitas Terbuka ini menjadi pilihan yang tepat buat teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu yang sudah bekerja, sudah ahli dalam bidangnya tapi ingin mendalami tentang ekonomi gitu. Sangat tepat untuk mengambil S1 lagi gitu ya di Prodi Ekonomi Pembangunan UT. Saya ingin mengajak juga para calon mahasiswa untuk tidak takut mengalami perubahan. Dunia saat ini membutuhkan generasi yang mau berpikir kritis dan menciptakan solusi. Jadi melalui Prodi EP UT ini teman-teman semua bisa menjadi bagian dari pembangunan Indonesia ke arah yang lebih baik. Amin. Semoga lebih baik ya Bu ya, Amin. ekonomi di Indonesia ini Bu ya. Karena menjelang Indonesia Emas 2045 itu tadi ya Bu ya. Baik, saya ucapkan terima kasih buat Ibu Nimade Ayu Krisna Cahyadi SEME selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka. Terima kasih Bu atas penjelasan dan pencerahannya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengisi program materi ini. Saya ucapkan salam sehat selalu Bu pastinya. Baiklah listeners, terima kasih yang sudah juga menyimak di program seputar Universitas Terbuka. Tentunya semoga semangat belajar, semoga sukses, dan saya juga di sini Dede Limanto mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.